kepada Allah, semua kan berakhir. Waktu dan dunia hanyalah miliknya. Suka dan duka bagai nyanyian yang mengiringi setiap langkah kita. Allahu Rabbi yang maha pengasih, yang memberi rezeki setiap insan. IQS punya peran yang besar untuk mendorong masyarakat intelektual, untuk mendorong tokoh-tokoh spiritual agar mampu lebih mengeluarkan energi keilmuannya, menyebarkan kepada umat tentang pemahaman-pemahaman Al-Quran yang genuine tetapi juga sangat aplikatif, pemahaman Al-Quran yang sesuai dengan kondisi realita hari ini. Ini yang saya harapkan dari IQS menjadi pendorong, motivator untuk pemahaman-pemahaman Al-Quran yang pluralis, pemahaman Al-Quran yang sangat bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi Al-Quran tidak hanya menjadi ayat-ayat suci, tetapi Al-Quran juga bisa dirasakan kemanfaatannya. Al-Quran bisa langsung dirasakan bagaimana menenteramkan hati manusia. Tuhan itu memberikan hidayah kepada hambanya. Itu ada yang langsung terpasang dari awal, yaitu yang namanya akal. Ada yang melalui mengutus utusan, nabi-nabi. Ada yang melalui wahyu, melalui kitab-kitab suci. Yang dipasang sejak awal itu akal dan kalbu. Tinggal manusia menggunakan atau tidak. Hurriyatul fikri itu kemerdekaan berpikir. Kalau kita terapkan di dalam penafsiran Al-Quran, seperti kita katakan di awal tadi, kita tidak boleh mengklaim bahwa tafsir kita yang paling benar. Jangan mengklaim bahwa tafsir kita yang paling benar. Karena kebenaran kita berkemungkinan salah. Sebagaimana kesalahan orang berkemungkinan benar. Gitu. Jadi ini kemerdekaan. Kalau jiwa hurriyatul fikri ada pada kita, kita tidak akan marah kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kita tidak akan marah dengan tafsir orang lain. Bagaimanapun anehnya tafsiran itu. Tapi kalau tidak ada ruh hurriyatul fikri, tidak mempunyai jiwa kemerdekaan berpikir, setiap orang berpikir itu dianggap kafir. Padahal di dalam Al-Quran itu perintah zikir dengan fikir itu sama. Tafakkaru dengan wadhkuru itu ada semua di dalam Al-Quran. Kenapa kalau zikir dianjurkan, kalau berpikir tidak boleh? Aneh. Lah kalau orang berpikir saja tidak boleh, kenapa tidak boleh? Karena kalau berpikir tidak sama dengan saya marah, itu yang menyebabkan orang lalu berhenti berpikir. Kalau Anda berpikir saya marah, Anda lama-lama tidak mau berpikir kan? Padahal itu dianjurkan oleh kitab suci. Berpikir itu. Kalau kita tidak pernah berpikir apa-apa, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi, hurriyatul fikri. Jangan orang berpikir dilarang ini. Itu bertentangan dengan Al-Quran. Sama dengan orang memaksakan orang harus ikut dia, ikut agama dia. Ini juga bertentangan dengan Al-Quran. Saya menganggap rujuk ilal Quran dan Sunnah itu sebenarnya harus mampu menerobos merobos benteng-benteng itu.
bukan berarti ini tidak berguna ya, tapi membaca ini perlu diletakkan dalam konteks asbab nuzul itu. Jadi yaitu bagaimana sih sesungguhnya dulu Quran ini berdialog dengan nilai-nilai yang tumbuh pada saat di dalam konteks sosiokultural masanya. Lalu kemudian ini kan harus mampu menerobos barikade sejarah yang punya ideologi sendiri-sendiri kan. Setelah seperti itu lalu kemudian meloncat lagi, menerobos lagi ke masa sekarang gitu. Sesudah itu masih lagi bahwa Al-Quran itu kan petunjuk manusia hidup sepanjang sejarah. Jadi mestinya juga harus bisa berimajinasi pada masa depan. Nah untuk itu maka setelah itu baru kemudian ditangkap apa sih pesan-pesan. Mungkin kalau Fazlur Rahman ya pesan-pesan etik gitu ya. Atau kalau lebih bagus lagi pesan-pesan kemanusiaannya itu apa. Baru kemudian direkonstruksi untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada sekarang. Kalau enggak ya ketinggalan. I think the process is like mining. Sort of how to mine the gold dust of Islam and bring it to light so that it shines. How to polish the diamond of Islam for it to be apprehended and comprehended as a true diamond, not just simply a piece of glass. I think Quranic studies and the reading of the Quran, interpreting of the Quran, is still very much important. But in the first place, it's important to Muslims themselves. I think Muslims have to come to terms with their heritage and with the present situation and try to be good Muslims on the basis of the Quran. Does not mean that you have to read all the present-day norms and the present-day ideas into the Quran, but there should be a dialogue between the conditions of modern life and the text of the Quran. And that means that sometimes you have to reread the text of the Quran and reinterpret and re-understand the text of the Quran. That's very important. And I think that if Muslims succeed in doing that, their religion becomes more alive and becomes more open. If that has been achieved, I think then the relationship between Muslims and non-Muslims could improve as well. عن طريق في تصوري رد هذه المعارف التي ينتجها البشر إلى السياقات المحددة لها. فكل ما أنتجه أسلافنا من معارف ومن مذاهب عقائدية وفقهية إلى آخره، كل هذه الأفكار وكل هذه المذاهب وكل هذه العقائد التي أنتجها لنا أشخاص يجب أن ترد إلى السياق الذي تم فيه إنتاجها لكي تصبح مفهومة ولكي نستطيع أن ننتج نحن أيضا معرفتنا التي نتكئ فيها. بالتأكيد نستفيد فيها من هذه المعارف التي أنتجوها، لكن لتكون لنا معرفتنا. يعني سبيلنا الوحيد للتحرر من قيود القدماء هو لا أن نرفضهم بل أن نفهمهم. علينا أن نفهمهم. وفي الحقيقة أنه هذا سيحررنا ولكنه أيضا سيحرر القدماء، سيحرر هذه المعارف من تحولها إلى مجرد سلطة علينا أن نخضع لها إلى أن تكون نتاجا إنسانيا يمكن أن نتحاور معه ونفهمه ونطوره أيضا. يعني إذن التحرر هنا لن يكون فعلا لنا فقط، لن نتحرر نحن فقط، وإنما سنحرر أيضا هذه المعارف نفسها التي أنتجها
القدماء ونعطيها حياة جديدة. So we have to keep the message. And this message is, of course, of decisive importance. There is one God, and for Muslim, it's the Prophet who is the messenger. So we have to see what this one God means as a God of justice, of peace, of mercy, and what it means for the human being to be on the way to Him, and to be His vicar on earth, to care for the creation, to care for other human beings, not to propagate hatred and war and enmity, but to be for the help for other people. If you see the message, then a lot of individual propositions and words in the Quran become not forgotten, but secondary. And we need to distinguish with what is primary and what is secondary. And then we have a structure in our thinking, we have a structure, we have a spirituality which is really centered on the important matter, and not a spirituality which is diffused and so that people do not know what to believe. Jadi kalau ibaratnya orang sakit, umat Islam ini sudah komplikasi. Sehingga harus penanganannya juga harus menyeluruh. Penanganannya harus lebih komplit lagi. Kita harus sudah bawa umat Islam ini ke ICU. Tidak bisa lagi di ruang biasa, harus ke ICU. Dengan intensif kita penanganannya. Dari segi ekonominya, dari segi mentalitasnya, dari segi pengetahuannya, dari segi segala macam. Harus komplit. Karena sudah sangat kompleks. Orang bisa lari saja kepada, ya ini karena sudah mendekati hari kiamat ya begini. Itu orang yang pesimis, tapi kita kalau ingin memperbaiki masalah ini, kita harus betul-betul sungguh-sungguh berpikir ke segala bidang, dan kita harus mengajak semua pihak yang memang satu pikiran dengan kita. Kita sendirian kita akan kalah dengan penyakit-penyakit yang begitu banyaknya itu. Now, to say only a few words about the future, I think every religion, Christianity and Islam and also Judaism, they all have, of course, the task to reinterpret the Holy Book in a new way again. Let me only say that depends again on the situation of the nature. For instance, we are more interested today in peace than ever before. So we are, of course, looking at the words in the Hebrew Bible, in the New Testament, in the Quran, words for peace. We have a lot of words on wars in the Hebrew Bible, very vehement wars and very bloody wars. You cannot just use the words of the Bible on wars to, for instance, use them against the enemies of today. If you apply, for instance, certain psalms or certain narratives on Joshua when he occupied the land against the Palestinians, you get a catastrophe. Then you can justify all crimes and wars. That is impossible. We have to see that in the center of the Hebrew Bible, it's a message of peace. It's shalom. And as you know, in the Quran, salam is the correlative word, which shows already how near Jews and Muslims are in their language. And of course, you have also narratives on the wars in the Quran. Here again, you cannot just use these words of war to apply to the present situation. I think if, for instance, extremists, Osama bin Laden, Al-Qaeda, think they can use the Quran to incite hatred and use certain words, I think that's
really the abuse of interpretation. They take peripheral things as central, and they do not interpret the peripheral things according to the center. The center of the Holy Quran is God Himself, as He is the center of the Holy Bible. And as you know, the names of God are very many, according to the Muslim tradition, 99. One is known to God alone. Among these 99 names of God you find in the Bible and in the tradition, you have nowhere God as a warrior. You have God as the All-Merciful and the Just God, etc. They're very beautiful names, but not the warrior. وأظن إنه إذا استطاع International Institute for Quranic Studies إذا استطاع IIQS من إنجاز هذه المعرفة، فأظن أنه لن يساعد المسلمون فقط على الخروج من أزمتهم، وإنما سيساعد العالم على اكتشاف منبع جديد للمعرفة يمكن أن يكون هادياً ليس فقط للمسلمين كما قلت، وإنما للإنسانية بأسرها، لأن الإسلام دين كبير ودين يملك الكثير ليقدمه للعالم. Saya yakin dengan kajian tafsir Al-Quran yang holistik dan mengkaji dalam berbagai aspeknya, itu kemudian akan ada horizon baru di dalam kehidupan Muslim. Saya berharap IIQS ini mempunyai peran yang berarti dalam pengembangan pemahaman Al-Quran yang holistik, yang menyeluruh. Nah, untuk itu saya berharap bagaimana misalnya secara arif mencoba menelusuri sejarah panjang Al-Quran mulai dari zaman Rasul sampai sekarang. Bagaimana nilai-nilai Al-Quran benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Jadi ketika mereka sholat misalnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya betul-betul mencerminkan itu. Ini untuk masyarakat Muslim, sehingga Al-Quran bisa benar-benar menjadi pijakan mereka dalam sikap dan perilaku. Kemudian untuk masyarakat internasional, melalui IIQS ini, saya berharap mereka lebih memahami apa Islam itu. Bagaimana rahmatan lil alamin itu dalam kehidupan. Sehingga mereka bisa membedakan antara ajaran Islam dengan perilaku umatnya. Ya memang harus kerja keras ya, baik pendidikan, penelitian, dan terus-menerus gitu. Masih jauh, tetapi itulah tugas kemanusiaan saya kira. Kunci kita harus mengenal Allah. Dan mengenal Allah itu harus terus-menerus belajar. Berhenti di tengah jalan, kita tidak jadi mengenal Allah. Allah terlalu besar untuk kita klaim untuk masalah-masalah kecil kemanusiaan itu. Kalau kita ingin melawan kekerasan dan sebagainya, kita bisa mengambil intisari atau dalam bahasa Arab jauhari, isi daripada Islam, ruh Islam itu kita sebarkan dunia. Orang akan mengetahui ini brilian atau batu biasa dengan mengemukakan berlian ini. Jadi sekarang ini meskipun belum sedahsyat mereka yang menyebarkan ideologi kekerasan, tapi ini kesadaran ini harus dilawan, sudah ada. Tinggal bagaimana kita menggerakkan mereka ini sehingga bersama-sama untuk melawan itu. Karena itu sangat memusuhi kemanusiaan. Sangat bertentangan dengan kemanusiaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. So, let us be Muslims. If we are Muslims, there will be Islam. Even for those who never embrace the faith of Islam. Because Islam is submission to the will of God, and there are other ways of submitting to the will of God.
And some of those who submit to the will of God in their ways are more deserving of being called Muslims than we are. You know that the story about, I think people say something, Rufa' Rafa' al-Tahtawi, some people say it was someone else who went to Europe in the 18th century and came back to Egypt, and he said, I went to Europe and found Muslims without Islam. I came back to Egypt, I found Islam without Muslims. And his point is that the fact that we pray 5 times a day and fast and make all the rituals does not make us truly Muslim. Someone who is not a Muslim of the Muslim faith can be more Muslim than someone who claims to be of the Muslim faith. Because Islam is not about the Muslim faith. After all, the Quran speaks about Abraham. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Abraham did not have the faith of the Prophet Muhammad that we do. Yet he was the first of Muslims. Because Islam is not about the faith, it is about being at peace with ourselves, with the world. Yang saya impikan bukanlah kita kembali kepada bagaimana Islam menguasai dan bagaimana mendirikan negara Islam, kerajaan Islam, tidak. Yang saya impikan hari ini, kejayaan Islam adalah bagaimana intelektual Islam, Muslim bisa menyebarkan nilai-nilai keislaman. Nilai cinta kasih, nilai saling menghargai, nilai saling mengasihi, itu bisa kita sebarkan. Itulah bentuk kekuasaan Islam, kejayaan Islam yang saya impikan. May Allah forgive us. And this must be the continuation of what Gusdur has mentioned, that when you read a dua and ask Allah subhanahu wa ta'ala for guidance for everyone on earth, and guidance according to their hearts and according to what they feel good, inshallah, all of us will be guided and all of us will be under Allah mercy. This is what I can say at the end. ومن الله التوفيق بحرمة الفاتحة. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah, Allahu Akbar.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadar